di gerakan-gerakan sholat, tata cara sholat, saya fokus kepada gerakan sholat. Termasuk saya menjelaskan takbiratul ihram misalnya. Bagaimana cara takbiratul ihram? Takbiratul ihram misalnya bisa diangkat sampai ke telinga, bisa juga sampai di pundak. Coba takbir, Allahu Akbar. Nah, ini bisa begini, jangan gemetar. Bisa di atas sedikit sejajar dengan apa? Telinga, ini bisa. Kemudian bisa turun sedikit ke bawah telinga, bisa juga sejajar dengan bahu. Jadi secara kita amati ternyata Nabi mudah untuk masalah apa? Takbir. Apapun kita angkat pasti benar. Ya. Apapun kita angkat pasti benar, yang penting kita jangan Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau kita angkat secara normal, maka insya Allah benar. Entah sejajar dengan atas telinga, entah dengan daun telinga, entah dengan apa? Pundak ya. Kemudian mengenai tangannya, maka tangannya tidak boleh tertutup dan tidak terbuka. Tertutup misalnya gimana? Nah ini tidak begini, tidak. Dan juga tidak terbuka, nah itu juga salah. Di situ nanti di bekal sholat disebutkan ini yang salah. Yang benar biasa-biasa aja, bagaimana? Oh itu biasa-biasamu ya, gitu. Oke. Ya, jadi biasa-biasa aja, tidak terlalu buka, tidak apa? Biasa-biasa aja. Kemudian sebagian ulama, mereka mengatakan mensyaratkan kalau kita bertakbir ini harus menghadap kiblat. Tetapi hadisnya tidak ada. Hadisnya tidak ada atau hadisnya dhaif, maka yang wajar-wajar saja. Jadi meskipun agak miring dikit nggak ada masalah. Tidak harus begini maksud saya. Ya, jadi Allahu Akbar biasa begini, yang biasa aja. Allahu Akbar, tidak harus Allahu Akbar. Makanya ada yang orang sebagian tarik ke belakang gimana? Nah, Masya Allah. Supaya dia menghadap apa? Kiblat, tidak harus ya. Allah. Itu tidak benar ya. Tidak harus demikian. Contoh lagi ada orang yang muter tangannya gimana? Allahu Akbar. Kurang 2 kali putaran. Ya Masya Allah. Allah alam ya. Dia mungkin maksudnya tangan kanan di luar, jadi Allah harus tangan duluan. Tapi begitu gini dia muter lagi. Gitu. Jadi itu juga tidak ada contohnya ya. Taib. Kemudian kita bicara sedekap. Di gerakannya ada gerakan sedekap. Itu semua insya Allah di aplikasi ada dalil-dalilnya. Kalau enggak antum lihat di buku juga ada, biar mudah. Tapi di aplikasi juga ada. Dan kalau antum lagi semangat lihat footnote ya. Kalau antum malas lihat atas saja sudah cukup. Di footnote khilaf-khilaf terkadang ada sanad-sanadnya, terkadang masalah hadisnya dhaif atau sahih. Repot. Taib kita bicara sedekap. Sedekap bagaimana? Allahu Akbar ya. Nah, sedekap ada 3 ya. Begini ya. Biasa yang kedua. Ya begitu. Jadi satunya pertama memegang. Ya, yang pertama coba ulang, memegang ya. Memegang ya. Yang kedua ya. Ya begini. Yang ini kena semuanya, kena sebagian ini, kena sebagian ini, kena sebagian ini. Yang ketiga begitu. Ini 3-3-nya benar. Jadi yang megang cuma satu begini. Sisanya begini sama begini, bebas ya. Taib. Ini cara sedekap. Adapun posisi sedekap di mana, maka tidak ada hadis yang sahih satupun yang menjelaskan di mana posisi kedua tangan. Tidak ada. Jadi oleh karenanya bebas. Seorang boleh di atas pusar ya. Coba. Boleh di bawah pusar, boleh itu juga tidak ada masalah ya. Ya boleh begini ya. Biasa saja. Yang penting biasa saja boleh. Adapun hadis bahwasanya Rasulullah SAW di dada, di dada. Pakai ini hadisnya, yang benar hadisnya dhaif. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan hadisnya syadz. Meskipun kita tahu al-alamah seorang alim Syekh Albani rahimahullah taala menghasankan hadis ini. Tapi saya gambarkan dalam aplikasi bekal haji kenapa saya bilang syadz. Saya gambarkan sanadnya bisa antum tahu ternyata dia menyelisihi para perawi yang lain. Oleh karenanya Imam Ahmad meskipun dia yang meriwayatkan hadis ini, dia yang mengatakan bahwasanya meletakkan tangan di dada hukumnya makruh. Imam Ahmad. Padahal dia tahu hadis tersebut. Kenapa? Karena menurut beliau hadisnya apa? Dhaif. Meskipun dia yang meriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad. Ini masalah ijtihadiyah. Tapi kalau ada yang begini kita tidak bisa mengingkari karena memang ada ulama yang berpendapat demikian seperti Syekh Albani. Tapi setahu sepanjang yang saya tahu 4 mazhab tidak ada yang berpendapat demikian. Bahkan Imam Ahmad mengatakan hukumnya makruh. Oleh karenanya yang lebih afdol segampangnya kita. Paham? Begini. Kalau perutnya besar bisa begini.
Bercanda ya. Baik. Kemudian yang salah gimana? Yang salah begitu. Tidak dianjurkan. Bagaimana lagi? Begini, meletakkan ini sering saya lihat. Jadi meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan apa? Kiri. Ini enggak ada. Yang ada begini atau begini, paham? Tapi kalau begini aja, misalnya begini, ini salahnya dua. Ya. Pertama di dada, makruh. Yang kedua, telapak di atas apa? Telapak. Ya. Itu insya Allah ada semua di aplikasi untuk bisa baca. Di antara kesalahan juga meletakkan sebelah kanan, sebelah kiri. Gitu. Ini kalau kita tanya sebagian orang, mereka mengatakan itu dulu seorang sahabat sholat, dia siap ngambil pedang ya. Gak ada musuh. Saya bilang sekarang sudah nggak ada musuh ya. Pedang pun tidak ada di situ. Pisau sebelah kanan siap gini. Allahu Akbar. Jadi itu contoh berkaitan dengan gerakan yang terkadang sebagian orang salah. Contoh berdiri juga sebutkan bagaimana berdiri yang benar. Berdiri yang benar yang seimbang tidak nyandar ke kanan, ya seperti dia nyandar ke kanan gini ya, santai begini ya, salah. Atau juga tidak nyandar ke kiri, ya. Atau dia bersandar misalnya, bersandar di sini, ya. Awas, kotor, ya. Ya, nyandar gini. Nyandar begini tidak dibenarkan. Seandainya ditarik dia jatuh, maka dianggap berdirinya tidak sah. Karena sesungguhnya dia tidak sedang berdiri, tapi dia sedang bersandar, ya. Sekarang kita bicara pandangan. Pandangan mata. Pandangan mata yang benar, hadis tentang disuruh untuk melihat, hadis Anas bin Malik, tentang melihat ila maudhi'is sujud, kepada arah sujud, hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Ya. Tetapi para ulama, jumhur ulama mengatakan disunnahkan atau dianjurkan untuk melihat ke bawah agar orang lebih bisa konsen. Tetapi hadis yang mengatakan harus melihat secara sanadnya, hadisnya apa? Dhaif. Terlebih lagi ternyata dalam beberapa riwayat, para sahabat melihat kondisi Nabi. Nabi gerakan jenggotnya dilihat oleh para sahabat. Berarti sahabat lihat ke depan atau tidak? Lihat ke depan. Kemudian kejadian Nabi sholat sambil gendong anak. Kalau Nabi turun, Nabi letakkan juga dilihat oleh sahabat. Waktu sholat Nabi maju, terus Nabi mundur. Sahabat juga lihat. Dalam sholat juga Nabi di atas mimbar, Nabi turun, sahabat juga lihat. Ini semua dalil bahwasanya ada menunjukkan dibolehkan melihat ke arah imam. Dibolehkan untuk melihat ke arah mana? Ke arah imam. Yang tidak boleh melihat ke atas, itu tidak boleh. Sholat, nggak boleh. Tapi lihat ke depan boleh, yang lebih baik lihat ke bawah supaya lebih apa? Konsen. Tapi kita boleh lihat ke depan kalau ada keperluan. Kita boleh lihat ke depan kalau ada keperluan. Baik. Saya ulangi lagi, melihat ke arah sujud hadisnya apa? Dhaif. Jadi kita lihat yang mudah saja, nggak harus begini. Begini juga boleh, begini juga boleh, tapi nggak boleh begini. Paham? Ya, itu dalam sholat. Ya. Kemudian sekarang kita ruku. Nah, sebelum ruku kita bertakbir ya. Ya, hadap sini. Takbir. Allahu Akbar ya. Ya. Nah, lihat ruku yang benar ini harus rata. Ya. Ini harus rata. Pandangan normal lihat ke bawah. Kalau kita maksakan lihat ke tempat sujud pasti kepalanya gini. Ya. Dan ini salah karena tidak datar lagi. Paham? Hadisnya pun dhaif. Paham? Jadi yang normal aja biasa begini, ada yang bilang lihat ke kaki, terserah. Tapi kalau kita terlalu ke bawah, bahaya, lihat ke belakang. Jadi, sudah, capek. Tangannya sekarang jarinya, lihat ke depan. Nah, jarinya dibuka. Dibuka, menempel di depan lutut.